wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meridhoi apa yang akan kita lakukan hari ini. Silahkan ketua dipimpin. Sebelum kita mulai berdoa, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua. Untuk hari ini, baik kita ketemu lagi dengan Ibu Wahyuni, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, nah Ibu mau tanya dulu. Sebelumnya kita pelajaran apa yang sudah kalian lakukan? Teks ceramah. Teks ceramah. Saya mau tanya dulu. Hafizah, teks ceramah menurut Anda apa itu? Yang berisi informasi yang akan disampaikan kepada pendengar, baik secara materi, Ya. bisa juga dalam tentang asal. Baik, tepat sekali ya. Jadi teks ceramah merupakan informasi yang dibagi kepada orang banyak. Itu yang sudah kita pelajari pekan sebelumnya. Ada yang tahu apa yang kita akan pelajari materi hari ini? Ada yang tahu? Cerita pendek. Oke, tepat sekali, cerita pendek, benar sekali ya. Nah, tapi sebelum itu akan bernyanyi dulu. Saya mohon kepada semuanya untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan. Jadi kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Untuk menjunjung tinggi yang namanya kebangsaan kita tentunya ya, bangsa Indonesia. Nah, hari ini Ibu mau mengobservasi kalian dalam materi teks cerita pendek sebelum kalian masuk ke materi selanjutnya. Nah, tolong, jadi ada tulis yang akan Ibu berikan. Kalian gunakan HP-nya, buka di join myquiz.com. Terus kemudian masukkan kodenya 933927. Oke?
Ryan, Asrafil, Rifani, Farel, Yanita, Savitri, Andre, Aditya Warman, Muhammad Arasya, Rizwa Tiwi, Rafiki, Hafiza, Asrafil. Berapa ya Asrafil? Bagaimana kamu kan? Clear. Sudah ya? Berani sudah? Oke, tolong kerja secara mandiri ya. Sudah mulai kan? Jawab ya. Atau yang menjawab paling banyak benarnya adalah tadi Mirna dan Caca. Gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentunya kita akan menganalisis teks cerita pendek. Yang dimana kalian ketahui bahwa cerita pendek itu merupakan sebuah cerita yang hanya bisa dibaca dalam satu kali duduk atau satu kali baca, seperti itu. Tolong perhatikan. Nah, menganalisis unsur-unsur KD yang akan kita pelajari adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Adapun indikator pencapaiannya adalah menentukan unsur pembangun cerita pendek, menelaah teks cerita pendek. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah peserta didik mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek secara tepat dan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, sikap bersahabat atau komunikatif selama proses pembelajaran berdasarkan sumber yang dibaca atau didengar. KKM penilaiannya Ibu itu adalah 75. Jadi kalian yang mendapatkan poin atau nilai skor kurang dari 75 berarti kalian tidak tuntas. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu jelaskan dulu penilaiannya Ibu seperti ini. Jadi kalian nanti kerja bersama kelompok sesuai Ibu yang sudah bagikan. Kelompok kalian sudah terbagi, ada kelompok A. A itu apa? Cari tahu memang. B itu apa? C, D, dan E. Jadi kelompok A, B, C, D, E. Jadi ada 5 kelompok ya, masing-masing kelompok ini memiliki 5 anggota. Nah, setelah ini saya mau tanya dulu, karena kita kalau sudah mengikuti kuis, Ibu mau tanya dulu. Ada yang kenal ini tidak? Ada yang kenal ini tidak? Atau ada? Tidak tahu ya? Tidak. Oke, Ibu lanjut. Kalau ini tidak tahu juga. Tidak ada tahu. Boy Chandra tidak kenal. Tidak kenal. Ada yang kenal? Boy Chandra. Ini kan yang pertama tadi Andre di Rata. Kalau ini siapa ini? Raditya Dika. Pintar sekali. Jadi ketiga ini merupakan apa? Penulis. Penulis apa dia? Cerita pendek atau novel? Oke, novel atau cerita pendek. Tapi lewat dari itu kita harus ketahui bahwa mau novel mau cerita pendek merupakan sebuah cerita. Nah, sebelum itu kita nonton dulu ya.
tadi tayangan sebuah video menampilkan tentang apa? Ada yang bisa menginformasikan atau menjelaskan sedikit apa sih yang kita nonton tadi? Kejujuran. Bisa. Terapkanlah kejujuran di mana itu, karena tindakan yang kita ambil sekarang akan berdampak ke masa depan. Bagus sekali. Saya mau tanya dulu. Ada pertanyaannya Ibu. Pertama, sifat apa yang dapat diteladani dari tokoh, dari setiap tokoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sifat apa yang bisa kita teladani? Jujur. Sifatnya siapa itu? Budi. Budi. Kalau sifatnya temannya Budi, ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa kita teladani? Tidak ada. Kalau ibunya, angkat tangan. Ada yang bisa menjelaskan? Sifatnya bagaimana ibunya? Baik. Mengajarkan Sehat ya. Baik. Selalu memberi nasihat. Benar sekali ya. Nah, sifat untuk bapak atau yang sudah didapatkan dompetnya. Ada yang bisa? Baik. Baik hati. Betul sekali. Tepat sekali ya. Jadi selanjutnya bagaimana bisa diceritakan dalam video tersebut? Bagaimana? Tadi Afiza apa jawabannya? Terapkanlah kejujuran dimanapun kita berada. Menerapkan kejujuran dimanapun kita berada. Sama maknanya juga kita harus petik hal-hal yang baik, jangan petik yang buruk-buruknya. Oke, nah lanjut ke unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ternyata dalam teks cerpen ada dua unsur. Yang pertama ekstrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Namun pada pembelajaran hari ini kita masuk ke unsur ekstrinsik atau unsur pembangunnya. Nah, adapun unsur-unsur pembangun di mana terdapat ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan nama. Nah, adapun struktur cerpen yang harus kamu ketahui, pertama ada orientasi atau pengenalan suatu cerita. Kemudian pengungkapan peristiwa menuju pada adanya konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Nah, adapun kebahasaannya juga, di mana harus kalian ketahui bahwa banyak menggunakan kalimat lampau. Seperti misalkan apa? Pada suatu hari. Nah, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, gitu ya. Misalkan kemudian selanjutnya banyak menggunakan kata kerja yang menggunakan suatu peristiwa yang terjadi. Jadi ini kita harus tahu. Nah, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh. Jadi tokoh penulis itu juga harus mengungkapkan tokoh dalam cerita tersebut harus mengungkapkan, misalkan dengan tersenyum seperti itu, berarti dia mengungkapkan apa yang dirasakan. Menggunakan banyak dialog, berarti cerpen itu ada di dialog atau percakapannya. Menggunakan kata-kata sifat. Oke, terima kasih. Jadi hari ini Ibu mau bagikan kalian LKPD, di mana kalian harus bekerja secara berkelompok. Ada teks yang akan dibagikan. Kamu baca, kamu isi, kamu diskusikan dengan teman kelompokmu. Teksnya itu. Oke, sudah ada yang Ibu bagikan teks untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, dan E. Silakan kamu kerjakan bersama teman-teman. Baca terlebih dahulu apa isi dari teks tersebut. Setelah kamu baca, kamu cari tahu apa yang diminta dalam LKPD. Ya, sebentar kita akan presentasikan secara satu persatu. Kelompoknya naik. Ya, ada perwakilan 2 orang, masing-masing dari setiap kelompok untuk naik berpresentasi. Silakan. Ibu beri waktu selama 30 menit ya, paling lama. Silakan kamu kerjakan. Sambil di situ ada penilaian, Ibu sudah jelaskan tadi.
tadi bahwa salah satu penilaian kita hari ini selain presentasi, tentunya juga yang KPD yang akan kalian kerjakan. Jika ada kesulitan atau ada kesusahan yang kalian dapatkan, silakan informasikan ke Ibu dengan mengangkat tangan. Nanti Ibu akan menghubungi kalian. Akan mengerjakan mulai juga bantu. Mana kelompok D, kelompok D? Oh iya. Oke, sudah selesai semua ya? Baik. Alhamdulillah, pekerjaan kita sudah selesai sesuai waktu. Jadi kelompok, siapa yang bersedia kelompoknya? Oke, kelompok B ya? Silakan naik kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B yang terdiri dari Aditya Warman, Yasri, Yuanita, Ihsan, Asrafil ingin mempresentasikan cerita pendek yang berjudul Buku Haruna, penulis Nurfadillah Muhammad. Sudut pandang orang pertama kutipan dalam teks. Perjalananku mulai subuh tadi membuat kakiku ini seakan mati rasa. Latar satu waktu 8 jam perjalanan, jadi perjalananku tinggal 3 jam lagi. Tempat kutipan dalam teks. Tempat ini benar-benar membuatku merasa takut. Aku berpura-pura menghiraukan semua gangguan itu. Aku mempercepat langkahku, berjalan depan, terus berjalan ke arah timur barat daya. 3. Suasana hati. Kutipan dalam teks. Waktu menyelimuti mawar yang tengah bermekaran, di hati menanti esok akan bertemu kekasih. Pengakuan tokoh. Emak, kakak, Haruna. Pengakuan baik dan penyayang. Kakek baik hati, rela berkorban. Haruna sabar. Selain tokoh utama di atas, ada tokoh lain yang terdapat di dalam teks, yaitu Buang Padi, seorang pujaan hati Haruna. Alur. Pengenalan cerita. Pendapat pembaca. Menggunakan dialog di awal cerita menuju konflik karena Haruna tidak mendengarkan orang tua. Gara-gara Haruna tidak mendengarkan orang tua, klimaks atau konflik yang memuncak. Karena Haruna tidak mendengarkan orang tua yang menyebabkan Haruna mendapatkan musibah. Resolusi atau penyelesaian. Kita harus mendengarkan perkataan orang tua agar kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amanat dari teks. Kita harus pesan dari teks tersebut, kita harus mendengarkan kata orang tua. Kutipan dalam teks supaya peringatan dari orang tua tidak berulang-ulang menghantui pikiran kita. Temanya tentang percintaan. Kutipan dalam teks, cinta itu telah kukubur dalam-dalam. Gaya bahasa, teknik hiperbola. Kutipan dalam teks, cinta itu telah kukubur dalam-dalam. Penjelasan karena cinta itu tidak dapat dikubur. Oke. Manusia bisa dikubur. Oke, kita beri tepuk tangan.
Terima kasih kelompok B untuk mempresentasikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau satu orang dulu bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita. Oke, Savitri. Siapa? Tri Pratiwi. Silakan. Oke, bagus sekali ya. Makasih Sri Pratiwi. Bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui apa-apa saja unsur pembangun dalam teks cerpen, yang mana ada amanah, tema, arus, dan otomatis serta ketujuh itu. Jadi penilaiannya kalau ada di dalam KPD kalian sudah terdapat secara keseluruhan, tentunya nilai kalian maksimal. Nah, oke. Baik, untuk hari ini kita akhiri, tapi mau meminta satu orang lagi untuk merefleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini, bukan materinya ya, tapi pembelajaran secara keseluruhan. Boleh satu orang? Imran, bagaimana pembelajaran kita hari ini, mulai tadi kita games dan selanjutnya? Seru. Apakah ini seru? Apalagi? Apa yang Indra rasakan? Menegangkan. Menegangkan di bagian mananya, nak? Mengerjakan soal. Oh, mengerjakan soal. Berarti perlu, ternyata pada tahap ini kita perlu berpikir kritis ya. Oke, baik sekali, tepuk tangan untuk semua. Baik, terima kasih. Untuk pekan selanjutnya, Ibu akan masuk ke materi teks cerpen, tapi kita lebih kepada bagaimana struktur dan kaidah kebahasannya. Oke? Dan bagaimana mengonstruksi teks cerpen tersebut. Baik, sebelum kita pulang, tolong kita siapkan dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi kita segala Siap. Bersalam. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing agar pulang kita selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai.